Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Kita masuk dalam program Jatim News Today. Edisi hari ini hari Senin tanggal 5 Juli 2020 bersama saya Panji Harto dari LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagai host, dan kita masuk di hari yang ketiga dalam penerapan PPKM darurat. Ada 6 reporter yang nanti akan memberikan informasinya untuk Anda di program Jatim News Today untuk edisi hari ini. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama akan disampaikan oleh Nabila Kansa dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Selama masa tanggap darurat PPKM, Kemensos mendirikan dapur umum untuk melayani wilayah Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Kansa. Ya sahabat, selama berlaku PPKM darurat, Kementerian Sosial membuat dapur umum di Surabaya untuk melayani wilayah Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Pendirian dapur umum ini sesuai dengan instruksi Tri Risma Harini, Menteri Sosial, untuk memberikan layanan masyarakat di masa tanggap darurat PPKM. Seperti dikatakan oleh Menteri Sosial minggu kemarin, dapur umum dibuat di halaman Convention Hall Surabaya. Dioperasionalkan mulai Senin hari ini untuk melakukan pengiriman ke Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Pengiriman berupa nasi kotak ke Gresik sebanyak 1.500, Sidoarjo 1.500, dan Surabaya 2.000. Makanan siap saji berupa nasi kotak ini untuk tahap pertama diperuntukkan tenaga kesehatan atau nakes, penerima manfaat, pasien rumah sakit, dan para relawan. Untuk operasional dapur umum langsung ditangani oleh Tagana dibantu staf dari Kemensos. Menurut Mensos, operasional dapur umum ini direncanakan sampai masa tanggap darurat PPKM selesai. Untuk wilayah layanan akan menunggu perkembangan lebih lanjut, termasuk pendirian dapur umum di wilayah lain. Saya Nabila Kansa, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser untuk informasi berikutnya, kita berjumpa dengan Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Soal jam kerja ASN, aparatur sipil negara saat penerapan PPKM darurat, Sekda Kabupaten Blitar menunggu petunjuk dari Kemendagri. Ninda. Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Izul Marom menegaskan bahwa mengenai jam kerja aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Blitar pada penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat masih belum jelas atau menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Dijelaskannya hingga kini pemerintah daerah masih terus melakukan komunikasi dengan pusat ataupun provinsi terkait pengaturan jam kerja ASN saat di masa PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Jika sewaktu-waktu sudah ada instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pasti daerah akan mengikuti kebijakannya. Sebelumnya sempat mengikuti rapat virtual dengan Menko Kemaritiman telah disebutkan, dalam menerapkan PPKM darurat nantinya akan ada pengelompokan jam kerja seperti sektor non-esensial, esensial, dan kritikal. Namun sejauh ini pengaturan jam kerja ASN belum final sehingga harus menunggu terlebih dahulu. Izul menambahkan mengenai jam kerja ASN di lingkungan Pemkab Blitar menunggu instruksi Kemendagri ataupun Provinsi Jawa Timur. Bila mana sudah keluar, dalam waktu dekat segera dibuatkan draft dan disampaikan ke publik agar mereka memahami konsep pengaturan shift pada PPKM darurat. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Ninda kita bergeser ke Amanda dari LPPL Radio Suara Madiun, Kota Madiun. Forkopimda Kota Madiun tinjau pelaksanaan PPKM mikro darurat ke sejumlah tempat umum di Kota Madiun. Amanda. Sahabat Jatim News Today, respon cepat ditunjukkan pemerintah Kota Madiun menyikapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pemerintah pusat. Pemberlakuan jam malam hingga penyekatan di sejumlah titik di Kota Pendekar dilakukan. Wakil Wali Kota Indaraya Ayumi Kosa Putri, Komandan Kodim 0803, Letkol Infanteri Edwin Charles, dan Wakapolres Madiun Kota Kompol Jos Indra Lanawira berkeliling melakukan pemeriksaan wilayah. Harapannya, pelaksanaan PPKM darurat berjalan dengan maksimal. Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi evaluasi awal pelaksanaan PPKM darurat. Rakor bersama Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Suharyanto, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu diikuti sejumlah pejabat pemerintah daerah, tak terkecuali dari pemerintah Kota Madiun. Wakil Wali Kota Madiun Indaraya mengikuti secara virtual dari Balai Kota.
Wawali Indaraya mengatakan, setelah mendengarkan arahan dan instruksi dari pusat maupun provinsi, Forkopimda langsung melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan, salah satunya untuk mengoptimalkan PPKM darurat tersebut. Rombongan memeriksa sejumlah titik keramaian di Kota Pendekar, mulai dari kawasan Pahlawan Street Center, sejumlah kafe dan restoran, hingga pos perbatasan. Wawali menyebut pembatasan cukup berjalan dengan efektif, tidak ada temuan keramaian. Petugas juga aktif melakukan himbauan dan sosialisasi terkait aturan PPKM darurat. Tak hanya itu, bahkan sebelum diberlakukan PPKM darurat, petugas juga telah rutin berkeliling. Artinya kegiatan akan semakin diintensifkan. Wawali berharap masyarakat patuh mengikuti aturan dan menjalankan anjuran. Penambahan COVID-19 yang sedang tinggi saat ini butuh perhatian dan upaya bersama untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Amanda kita bergeser ke Kota Budak Gresik, ada Kevin Chandra dari LPPL Radio Suara Gresik. PTM pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru masih menunggu peraturan Bupati Gresik Perbub. Kevin. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik masih menunggu peraturan Bupati untuk pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru. Sementara untuk jadwal masuk sekolah atau tahun ajaran baru dimulai 12 Juli mendatang. Kepala Bidang Dinas Pendidikan Gresik Nur Maslika mengatakan tahun ajaran baru tahun 2021 sampai 2022 masih menunggu rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gresik. Di masa pandemi COVID-19, kenaikan kasus terus meningkat di Kabupaten Gresik, sehingga untuk tahun ajaran baru masih menunggu keputusan dari peraturan Bupati. Koordinator Pengawas Dispendik Kecamatan Kebomas Gresik, Luki mengatakan pembelajaran tatap muka dengan 50% dari kapasitas sekolah dan waktu akan terus dilakukan. Namun, untuk pembelajaran tahun ajaran baru masih menunggu keputusan dari Bupati Gresik. Selain itu, untuk kesiapan sekolah yang sudah dijalankan untuk PTM akan terus dilakukan pemantauan. Mayoritas pihak sekolah sudah memenuhi syarat protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, penyemprotan desinfektan, dan lain sebagainya. Harapannya untuk wali murid tidak perlu panik dan tetap menganjurkan kepada anaknya untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, untuk informasi berikutnya ada dua reporter dari LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Yang pertama kita berjumpa dengan Afik Rahardian. Dinas Pendidikan Kota Blitar tunda PTM pada tahun ajaran baru. MPLS dipastikan berlangsung daring. Afik. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM Kota Blitar pada tahun ajaran baru dipastikan ditunda sebab Kota Blitar masuk daftar daerah yang menerapkan PPKM darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Demikian disampaikan Samsul Hadi, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar saat dikonfirmasi melalui telepon Sabtu 3 Juli 2021. Samsul menjelaskan sesuai dengan instruksi Mendagri dan instruksi Wali Kota nomor 12 tahun 2021, pembelajaran di Kota Blitar akan dilakukan secara daring atau online. Padahal sebelumnya skenario PTM telah disiapkan mulai dari sarana prasarana, Satgas COVID-19 tingkat sekolah hingga kurikulumnya. Namun karena kondisi belum memungkinkan, PTM yang rencana dimulai saat tahun ajaran baru 12 Juli 2021 ditunda. Pihaknya juga memastikan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS juga berlangsung daring. Dinas setempat sudah memberikan arahan ke lembaga pendidikan agar materi MPLS segera disiapkan. Samsul menambahkan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan bersama seluruh kepala sekolah membahas aturan baru pembelajaran di masa PPKM darurat. Rencananya pertemuan akan dilakukan Senin 5 Juli 2021. Samsul berharap kebijakan yang diterapkan saat ini dapat dipahami wali murid yang menginginkan anaknya belajar secara tatap muka. Menurutnya jika kondisi sudah stabil, Dinas Pendidikan siap menerapkan PTM. Kita akan melaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan, kita mengikuti melaksanakan metode daring. Sebelumnya Dinas Pendidikan juga telah melakukan uji coba PTM Maret lalu. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dengan peserta dan waktu belajar terbatas serta protokol kesehatan yang ketat. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terakhir ada peluang untuk bergabung dengan Rifano Kusnadi masih dari LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Polres Blitar Kota sosialisasikan kebijakan PPKM darurat ke pedagang pasar tradisional dan pelayanan publik melalui operasi justisi. Rifano.
Polres Blitar Kota kembali mengencarkan operasi justisi sekaligus mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di wilayah hukum Polres Blitar Kota. AKBP Yudi Heri Setiawan Kapolres Blitar Kota dikonfirmasi melalui Humas Polres Blitar Kota Sabtu 3 Juli 2021 mengatakan menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Mendagri nomor 15 tahun 2021 dan Wali Kota Blitar nomor 12 tahun 2021 tentang PPKM darurat tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, maka Polres Blitar Kota melakukan sosialisasi sekaligus pendisiplinan protokol kesehatan melalui operasi justisi yang menyasar beberapa tempat publik, meliputi pasar tradisional maupun tempat wisata. Yudi menjelaskan operasi justisi ini terus digencarkan secara masif oleh TNI Polri. Dalam operasi justisi tersebut, pihaknya menerjunkan 50 personil gabungan baik TNI Polri, Satpol PP, dan jajaran terkait lainnya. Yudi menegaskan, Kota Blitar ditetapkan sebagai daerah penanganan darurat di wilayah Provinsi Jawa Timur pada level 4. Oleh karena itu, TNI Polri juga berpedoman pada Peraturan Daerah Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta Peraturan Gubernur Pergub Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Jadi berkaitan dengan kegiatan yang ada di kota itu, kita akan melaksanakan kegiatan skala besar, patroli skala besar, kemudian penyemprotan, kemudian kegiatan operasi justisi skala besar, kemudian melakukan pengawasan. Petugas gabungan dalam operasi justisi juga memberikan informasi tentang jam operasional pedagang modern maupun tradisional yang dibatasi sampai pukul 5 sore dengan kapasitas pengunjung 50%, sedangkan kegiatan di pusat perbelanjaan ditutup sementara. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, berikutnya akan kami sampaikan untuk peta sebaran COVID-19 mengutip dari info covid19.jatimprov.go.id. Update sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 jam 2:32 siang waktu Indonesia Barat. Untuk konfirmasi di Provinsi Jawa Timur kasus baru bertambah 146.468. Total ada 178.725. Sementara yang masih aktif ada 10.264 bertambah 566 kasus. Dan yang dinyatakan sembuh bertambah menjadi 801 kasus. Jadi total ada 155.288. Dan meninggal dunia bertambah 101, jadi total ada 13.173. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, tentunya kami dan juga kita semua berharap bahwasannya mematuhi protokol kesehatan itu merupakan satu di antara ikhtiar kita supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Panji atas nama kerabat yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.